Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita beribadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Termasuk diantaranya sambil menunggu datangnya sholat isya, kita duduk sejenak dalam majelis ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu beradakan pembahasan masih dalam pembahasan bab an-nikah terkait dengan pernikahan, di mana pada malam hari ini pembahasan kita adalah pembahasan dalam kitab ini Al-Mas'alatul Khamisah, pembahasan yang kelima, yaitu hukmun nazar ilal makhtubah. Apa hukumnya melihat kepada al-makhtubah, wanita yang akan dipinang, wanita yang akan dilamar, ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan apa itu al-khitbah, apa itu pelamaran, ya, dan beberapa hukum yang terkait dengan pelamaran itu. Nah, salah satu di antaranya adalah yang akan kita bahas secara khusus pada malam hari ini, ya, yaitu an-nazar ilal makhtubah, melihat kepada wanita yang akan dilamar, dipinang. Para jamaah sekalian, ya, tentunya hukum asalnya kita dilarang untuk melihat dan memandang kepada wanita yang bukan mahram kita, ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menundukkan pandangannya, ya, yaghuddu min absarihim, untuk selalu menundukkan pandangannya, ya. Jadi perintah ini, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, dan menjadi salah satu ciri dari keimanan yang ada pada diri kita adalah, ya, menjaga pandangan kita. Jadi hukum asalnya, ya, kita tidak dibolehkan untuk melihat, memandang kepada wanita yang bukan mahram kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menegur seorang sahabat yang melihat dan memandang seorang wanita yang bukan mahramnya, ya, tanpa dengan alasan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isrif basaraka, alihkan pandanganmu, ya. Dan, ya, ini menjadi tantangan, menjadi ujian buat kita semua, ya, terutama di era teknologi yang bisa memperlihatkan kepada kita banyak hal,
ya, maka bukan saja secara langsung, ini juga menjadi ujian buat kita, baik secara tidak langsung. Ya, betapa pandangan ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita jaga. Bahkan sumber daripada, atau salah satu sumber daripada fitnah ini adalah pandangan, dan itu sudah disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau katakan awalnya dengan pandangan, ya. Setelah pandangan itu yang akan masuk ke dalam hati. Nah, tapi para jamaah sekalian, pintu ini tidak ditutup, ya, karena syariat kita memandang bahwa ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam kondisi tertentu, ya. Maka tidak secara mutlak pandangan ini diharamkan, memandang dan melihat ini diharamkan, ya. Dalam kondisi tertentu bahkan melihat ini menjadi sesuatu yang disunnahkan, dianjurkan, disyariatkan. Nah, salah satu diantaranya adalah melihat kepada calon yang akan dipinang. Nah, maka ya, mari kita dengarkan atau mari kita kaji apa yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, dalam kitab ini dikatakan, man arada an yakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazar ila ma yazharu minha adatan. Barang siapa yang ingin melamar, ya, ingin maju, ingin meminang seorang wanita, maka disyariatkan dan disunnahkan, ya, disyariatkan dan disunnahkan baginya untuk melihat kepada wanita itu apa yang nampak darinya dalam keseharian, ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, menjadi sangat penting bagi seorang laki-laki, atau sebaliknya, ya, ini juga berlaku tentunya bagi wanita kepada laki-laki. Meskipun kesempatan wanita untuk melihat laki-laki itu lebih mudah, ya, karena aktivitas laki-laki itu memudahkan bagi wanita untuk melihat laki-laki, ya. Tetapi kenapa dikhususkan buat laki-laki? Karena dari laki-laki melihat wanita itu, ya, perlu pengkondisian. Nah, maka dikatakan disyariatkan dan disunnahkan baginya untuk melihat apa dari wanita itu? Ila ma yazharu minha adatan, melihat kepada wanita itu bagian tubuhnya yang biasanya nampak dalam keseharian, ya, dalam keseharian. Para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa sebenarnya wanita itu dahulu, sehingga para ulama kita mengatakan seperti ini, ya, itu menunjukkan wanita dahulu itu, masya Allah, ya, terjaga, ya, terjaga, ya. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak tahu bagaimana sejarah wanita dalam Islam, ketika baca ini, mungkin dia bilang, kenapa harus ada melihat kepada wanita? Tiap hari sudah bisa dilihat. Ini para jamaah sekalian, ya, menjadi satu bagian yang menunjukkan betapa Islam itu melindungi dan menjaga kehormatan wanita itu, sehingga hukum asalnya wanita itu tertutup, wanita itu dibalut dengan pakaian yang menutupi auratnya, ya, sampai mukanya pun sulit untuk dilihat, ya. Maka di sini dikatakan wa yusannu lahun nazar ila ma yazharu minha adatan, maka disunnahkan, disyariatkan untuk melihat kepada wanita itu apa yang nampak darinya, ya.
Di sini dikatakan kawajhiha, seperti wajahnya, ya. Wajahnya. Jadi apalagi kalau wanitanya itu bercadar, ya, maka boleh bagi laki-laki yang akan meminang wanita itu untuk melihat wajahnya, ya. Kemudian wakaffaiha, kedua telapak tangannya, ya. Kemudian waqadamaiha, kedua kakinya, ya. Ini memang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang boleh dilihat itu cuma wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa? Wajah itu ya namanya wajah, ya perwajahan, menampakkan kecantikan, ya. Ya, jadi memandang wajah atau melihat wajah seseorang nampak kecantikan itu, ya. Tangan itu menunjukkan apa ya? Kalau sudah lihat tangannya, melihat kedua telapak tangannya, para ulama kita katakan, oh dia berisi atau tidak berisi. Ya, jadi nampak dari tangannya itu, oh ini berisi, ini tidak berisi. Saya tidak mau katakan gemuk dan kurus, ya. Berisi dan tidak berisi. Itu dalam sebagian mazhab, seperti mazhab yang menjadi sandaran dari pengarang kitab ini, mazhab Hambali, itu sampai kakinya pun boleh, kakinya, ya. Sebagian mengatakan bahkan kalau dibutuhkan sampai bisa melihat rambutnya, rambutnya kalau dibutuhkan, ya. Dan jangan lebih daripada itu. Nah, jadi para jamaah sekalian, jadi hukum asalnya sebagian membatasi hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Sebagian mengatakan boleh bagian tubuh yang lain, ya, selama hal itu dibutuhkan, ya. Apa dalilnya? Dalilnya melihat kepada wanita yang akan dipinang ini. Dalilnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, li hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahaba laki nafsi. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ji'tu li ahaba laki nafsi. Ya Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Masya Allah. Nah, ya. Jadi ada wanita yang datang kepada Nabi dan ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi jangan, saya tunggu kesempatan ini. Ya, ini sebagian para ulama katakan ini khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ya seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, tidak menjadi masalah seorang wanita itu datang dan wali wanita itu datang dan menyampaikan hasrat untuk meminang seorang laki-laki untuk putrinya, itu boleh. Ya, itu boleh.
Nah, jadi wanita ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fasa'ada an-nazar ilaiha wa fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabahu summa ta'ta'a ra'sahu. Jadi Rasulullah SAW ketika wanita itu datang, maka Rasulullah melihatnya mulai dari atas, ya, fasa'adan nazar. Sa'adan nazar itu Rasulullah melihat ke atas begini, ya, melihat mulai dari bagian atas, ya. Fasa'adan nazar ilaiha wa sawwabahu, dan kemudian atau wasawbahu, dan melihat bagian depannya wanita itu, ya. Summa ta'ta'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya, ya. Jadi Rasulullah lihat wanita itu, ya, dan memperhatikan wanita itu dengan penuh seksama. Dan setelah itu Rasulullah ta'ta'a ra'sahu, ta'ta itu begini, mengangguk-anggukkan, ya, kepalanya, ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat ada wanita yang menawarkan dirinya kepadanya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal ini, ya, karena tidak bisa dipungkiri, ya, penampilan fisik seorang wanita itu menjadi salah satu hal yang mendorong seseorang untuk, ya, terpikat dan menikahi seorang wanita, dan begitu pula sebaliknya. Ya kan, kita sudah jelaskan, wanita itu dinikahi sebab kita tertarik untuk menikahi wanita itu salah satunya diantaranya adalah li jamaliha, karena penampilan, karena bentuk fisiknya, kecantikannya, ya. Meskipun tentunya, ya, seperti yang kita jelaskan, masalah cantik dan tidaknya ini sangat relatif, ya. Nah, itu hadis yang pertama. Wa hadisi Abi Hurairah, begitu pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbara annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Jadi ada seorang laki-laki, ya, kata sahabat Abu Hurairah, saya bersama dengan Nabi, maka datanglah kepada beliau seorang laki-laki dan mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya dia telah melamar seorang wanita, ya. Ya, meskipun dalam lafadznya di sini annahu tazawwaj, tapi kelihatannya ini maksudnya adalah melamar, ya, bukan menikahi. Kalaupun dimaksudkan menikahi, dia menikahi tapi belum sempat untuk melihat kepada istrinya, ya. Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar, seorang wanita dari kaum Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, anazarta ilaiha, sudahkah engkau melihat kepadanya? Sudah dilihat belum? Ya, sudah dilihat belum wanita itu? Qala la, sahabat ini mengatakan belum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fadhhab fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Rasulullah perintahkan sahabat ini, fadhhab fandur ilaiha, pergilah dan lihatlah wanita itu. Lihatlah wanita itu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a, karena pada mata, ya, mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat ini untuk melihat. Bahkan secara khusus Rasulullah perintahkan, lihat wajahnya, karena di matanya itu
ada sesuatu. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa ya, hadis ini menunjukkan perintah dibolehkannya atau diperintahkannya, disyariatkannya seorang laki-laki yang ketika meminang seorang wanita itu disunnahkan untuk melihatnya. Nah, cuma memang kapan yang disunnahkan? Sebelum melamar atau setelah melamar? Kalau zahirnya hadis ini setelah melamar. Tapi para ulama kita mengatakan bahwa seharusnya atau sebaiknya melihatnya itu sebelum, karena dalam hadis-hadis yang lain sifatnya umum, ya, tidak kasuistik. Kalau ini sangat kasuistik, ya, seorang sahabat melamar wanita dan belum sempat melihat, maka Rasulullah katakan lihat dulu, ya. Nah, tapi arahan yang lain, ya, dalam riwayat-riwayat yang lain itu sifatnya umum dan itu sangat pas sebelum pelamaran. Tapi catatan, apa catatannya? Ini dibolehkan, disyariatkan bagi yang sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menikahi atau melamar seorang wanita yang ia sudah apa namanya, yang sudah dia harapkan, bukan untuk coba-coba, apalagi untuk tes-tes. Yang penting lihat dulu. Nah, ini tidak begitu konsepnya, ya. Jadi konsepnya ini dibolehkan ketika seseorang sudah memiliki niat yang kuat, ya, keinginan yang kuat untuk menikahi seorang wanita. Maka di antara hal yang mendorong untuk segera menikahi wanita itu dengan melihatnya, ya. Jadi para ulama kita mengatakan memang, ya, melihatnya ini memang sebaiknya itu dilakukan sebelum pelamaran, ya. Ya, ini berdasarkan hadis Jabir. Ini hadis tentang melihat wanita yang akan dilamar, ini banyak sekali para jamaah sekalian, ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah." Kalau seseorang ingin melamar seorang wanita, seseorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita, fa inistata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maka apabila dia mampu, ya, melihat kepada wanita itu yang dengannya dia semakin terpanggil untuk segera, ini motivasinya, ini sebabnya, ini alasannya. Jadi Nabi SAW mengatakan kalau dia bisa melihat kepada wanita itu yang dengan melihat itu semakin menambah keinginannya untuk segera menikahi wanita itu, maka falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan, ya, segera dia melihat wanita itu. Qala, maka Jabir mengatakan, sahabat Jabir mengatakan, fa khatabtum ra'atan, maka saya melamar seorang wanita, fakuntu atakhabba'u laha, maka saya sembunyi-sembunyi, dia tidak tahu, atakhabba'u laha. Jadi bukan juga dikasih tahu itu perempuan, saya mau lihat engkau. Kalau sudah dikasih tahu, sudah ada pemberitahuan sebelumnya, maka bisa saja wanita itu, kalau seorang wanita yang mau dilamar sudah dikasih tahu, iya, mau dilihat-lihat, iya,
Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Wah, mungkin ke salon, ya. Apalagi dengan sekarang apa namanya? Skincare. Wah, semakin glowing. Kalau sudah dikasih tahu, padahal sebenarnya yang kita ingin lihat penampilan alaminya, ya. Naturalnya kayak gimana, ya. Karena kalau sudah dikasih tahu, wah, ya. Nah, jadi ini masya Allah, Jabir radhiyallahu an itu mengabarkan kepada kita, fata atakhabba, saya sembunyi-sembunyi, ya, coko-coko, ya, tidak memberitahukan, ya, atakhabba ulaha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, sampai saya berhasil melihat kepada wanita itu yang semakin menambah keinginanku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, maka alhamdulillah setelah itu saya berhasil menikahi wanita itu. Nah, jadi dalam hadis ini para jamaah sekalian, ini ada beberapa hukum. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi tidak harus sebenarnya diberitahukan. Ya. Jadi kalau mau ingin nazar itu bisa tanpa pemberitahuan. Ya. Ya, jadi dicari momentumnya. Bagaimana caranya? Insya Allah laki-laki tahu itu. Nah, ya. Kalau memang memang sudah punya hasrat yang kuat, ya, maka caranya insya Allah banyak cara, insya Allah. Ya. Nah, caranya ya datang ke rumahnya, bertamu, ya, dan nanti yang membawakan teh keluar. Ini bukan pengalaman, ya, bukan. Ya, nanti yang bawakan teh keluar itu, ya, disuruhlah wanita itu, ya. Kalau di rumah kan penampilan wanita itu ya penampilan rumah, ya, sewajarnya, ya. Dan memang ya sebaiknya kata para ulama kita tidak diberitahukan, sehingga apa yang nampak itu betul-betul, ya, yang asli, ya. Kalau sudah diberitahukan ya seperti itu, ya. Jangan sampai, ya, sudah tidak seperti yang asli, nanti pas saat lihat aslinya kok berbeda. Ya. Ya. Nah, jadi hadis ini, ya, menjelaskan seperti itu. Fakuntu atakhabba'u laha, saya bersembunyi, ya, untuk supaya saya bisa melihatnya, ya. Jadi boleh disepakati, boleh tidak disepakati, ya, dengan wanita itu, ya. Tapi kalaupun disepakati, tentunya ya seharusnya penampilannya penampilan yang, ya, sewajarnya saja, ya, sewajarnya saja, ya. Apakah harus disertai dengan pembicaraan? Tidak harus, ya, cukup dengan melihat saja. Tapi kalau ada pembicaraan yang ingin disampaikan, ya tidak ada masalah, ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, ya, ya. Tapi lagi-lagi para jamaah sekalian, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa semua ini boleh dilakukan ketika memang sudah memiliki keinginan yang kuat, bukan untuk sekedar, ya, Pak, sekedar tes untuk sekedar, ya, coba-coba, kalau cocok lanjut, kalau tidak cari yang lain. Tidak boleh begitu, ya. Tidak boleh dengan motivasi itu. Motivasinya memang sudah ada keinginan yang kuat. Ini jalan untuk lebih menguatkan, ya, lebih menguatkan. Nah, kemudian dikatakan di sini, wal hikmatu min dzalik, di antara hikmahnya kenapa disyariatkan melihat kepada wanita ini, annan nazar, ya, li hadwatiha fi nafsihi, annan nazar ad'a li hazwatiha fi nafsihi. Dengan melihat itu yang akan memotivasi, ya, untuk
memberikan motivasi pada dirinya untuk menikahi wanita itu. Wa min samma ad'a lil ulfati wal mahabbah wa dawam al mawaddati bainahuma. Dan luar biasa ya, dengan melihat itu insyaallah akan lebih menjadikan rasa cinta, keinginan kita ya, rasa cinta dan keinginan ya, dan langgengnya hubungan cinta kasih di antara pasangan suami istri itu menjadi lebih kuat. Dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa qad khataba imra'atan. Ini hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Mughirah yang sudah meminang, sudah melamar seorang wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, undur ilaiha, lihatlah wanita itu, pandanglah wanita itu ya, fa innahu akhra an yu'dama bainakuma, karena sesungguhnya dengan melihat wanita itu yang akan melahirkan rasa sayang, rasa cinta dan melanggengkan ya, hubungan di antara kalian berdua ya, ay takunu bainakumal mahabbah wal ittifaq. Jadi dengan melihat itu insyaallah akan menimbulkan rasa sayang, rasa cinta kepada wanita tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini terkait dengan hukum melihat kepada wanita yang akan dilamar atau yang telah dilamar. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan sebelum kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Yang pertama, boleh enggak minta fotonya dulu? Boleh enggak? Iya. Boleh minta foto, tapi lagi-lagi kalau minta foto ini dia sudah tahu, oh, foto saya mau dilihat. Ya. Nah, jadi ya, jangan sampai tidak sesuai dengan iya, fotonya jauh lebih cantik dari aslinya. Jadi saya selalu mengatakan begini, atau saya biasa kalau ada laki-laki, ada seorang ikhwah yang, Ustaz, bagaimana lihat fotonya? Saya bilang, kenapa harus pakai foto? Foto itu diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa tidak langsung melakukan hal yang disunnahkan dan disepakati oleh para ulama? Lihat langsung. Nah, ya. Nah, ini mungkin kalau tempatnya jauh ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, secara hukumnya ya boleh saja ya. Tapi kalau sudah dapat fotonya dan tidak jadi, jangan disimpan di dompet ya, apalagi jadi koleksi ya, atau lagi dipamer ya, diupload di status dan seterusnya, tidak boleh ya. Tetap itu menjadi rahasia, karena bisa saja wanita itu tidak menarik buat kita ketika kita melihat fotonya, tapi bagi orang lain bisa saja menarik, kan seperti itu. Jadi, dan ini yang sangat penting. Kalau kita sudah melamar dan ternyata kita tidak melanjutkan itu, atau kita tidak melanjutkan ke tahap pelamaran, maka jangan cerita macam-macam ya. Bahkan kepada orang yang mungkin kita kenal dan juga mau meminang wanita itu, tidak usah cerita ya, saya sudah lihat, tidak boleh ya. Ini bagian daripada ya, hukum asalnya kan tidak boleh. Maka ketika dibolehkan, maka kaidah fikihnya mengatakan sesuatu yang tidak boleh ketika dibolehkan maka sesuai dengan hajatnya saja. Al hajatu tuqaddaru biqadariha. Hajat itu ditakar sesuai dengan kadarnya saja. Jadi tidak boleh melebihi kadar itu. Apa kadarnya? Hajatnya kita melihat supaya kita termotivasi untuk menikahinya. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lagi cerita macam-macam kalau tidak jadi. Ya, kalau tidak tertarik, ya sudah selesai. Begitu pula kepada wanita yang melihat seorang laki-laki. Nah, para jamaah sekalian, Ustadz, tidak cukup lihat
muka dan muka dan telapak tangannya. Tidak puas Ustaz, masih mau yang lain. Oh, ada caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Suruh seorang wanita yang Anda percayai untuk melihat kepada wanita itu. Jadi melihat itu bisa langsung, bisa juga dengan perantara. Tapi yang disuruh foto ya. Ya, jadi kita punya saudara perempuan umpamanya, atau kita punya ya siapa, atau dia punya saudara perempuan yang kita kenal, atau ya, biarkanlah ya. Ya, atau dia punya saudara laki-laki yang akrab dengan kita, kan bisa juga. Ya. Dialah yang akan menceritakan lebih detail kepada kita, dan insya Allah kita percaya karena orang itu kita percaya. Maka boleh, ya, boleh kita mengirim orang, ya, atau mengutus utusan khusus untuk mengamati wanita itu. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar mengetahui penampilan fisiknya, bahkan hal-hal yang ya spesifik dari wanita itu bisa diketahui. Jadi para jamaah sekalian, ini hanya wasilah saja, ya, hanya sarana saja. Dan tentunya motivasi yang lebih kuat itu adalah karena memang ada hasrat, ada keinginan yang kuat untuk menikahi wanita itu. Dan ini sama halnya berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi wanita. Jadi seorang wanita yang ingin mengetahui lebih dalam seorang laki-laki itu juga bisa melakukan hal yang sama, karena pada hakikatnya motivasi wanita juga untuk menikahi, untuk menerima lamaran seorang laki-laki juga ya sama dengan motivasi seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang wanita. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pelajaran kita yang akan datang ini sudah masuk pada pembahasan syarat-syarat menikah dan rukun-rukunnya. Ini semua yang kita jelaskan dari awal ini masih mukaddimahnya saja, ya, masih mukaddimah. Insya Allah mulai pekan depan kita akan bahas terkait dengan syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya, ya. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita diberikan oleh Allah keberkahan dan kesempatan untuk itu. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Oh, mana? Iya, silakan. Oh, masya Allah. Silakan. Saya kira yang mau bertanya anak muda. Masya Allah. Silakan, silakan. Dan kebetulan yang biasa kita lagi dari PKKN. Iya. Ya? Iya. Nyata tangan boleh kaki. Iya. Jadi saya berpikir bahwa biasanya ini orang tua bilang buat saya tidak ada dalilnya. Tapi sesuai apa tadi kita. Bahwa kenapa seorang wanita perlu dilihat tangannya? Ada namanya garis tangan. Ya. Ada? Ada garis tangan. Garis tangan. Biasa ada tangan itu. Iya. Ada juga begini-begini. Iya. Kalau orang tua dulu, saya dapat bertanya. Tidak ada seorang wanita pemborong. Pemborong kalau dia pegang uang. Dia pegang uang, selalu dia minta uang. Itu biasa dia tanya. Tangannya memang itu. Tahu sifat banyak laki-lakinya. Iya. Jadi saya mencari di dalam termasuk ada hubungannya. Iya. Supaya seorang wanita percaya sebagai bendahara
Iya. Ini amanah. Iya. Yang kedua, karena kaki. Masalah Kaki. kaki. Pernah juga pengalaman memang ada bukan ulama, ternyata dia suruh calonnya jalan di depannya. Iya. Kalau di jalan bagaimana caranya kalau jalan di bebek apa kira-kira masih saya Iya, iya. Oke. Iya. Iya. Masya Allah. Jadi seperti yang sudah kita katakan, memang para ulama kita berbeda pendapat. Yang disepakati itu muka dengan telapak tangan, itu disepakati. Yang lainnya itu diperselisihkan sampai pada kakinya. Tapi jangan dipandang kakinya itu bisa pahanya, bisa kaki itu apa? Iya, telapak kaki, bukan ya disuruh singkap. Iya, itu bukan itu maksudnya. Kadam itu ya telapak kaki ya. Iya. Jadi memang diperselisihkan oleh para ulama. Dan wallahu alam yang kedua, jadi memang bukan hanya wajah. Jadi kalau hanya ada wajah saja, ya tidak cukup. Ya, tidak cukup. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis ada seorang sahabat ingin melihat calon yang akan dia lamar, yang dia ingin nikahi. Orang tuanya menolak, tidak boleh. Ya. Maka sahabat itu menyampaikan, ini Rasulullah perintahkan seperti itu. Ya. Tapi orang tuanya menolak. Maka putrinya yang di dalam rumah mendengar itu, putrinya mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW yang bilang, maka silahkan. Ya, meskipun orang tuanya menolak. Ya. Jadi Masya Allah ini salah satu hal yang disunnahkan. Jadi ya orang tua jangan menolak kalau ada ya hal yang seperti ini. Kemudian apa tadi? Iya, garis tangan. Wah, tidaklah seperti itu. Iya, dan kalau dikatakan wanita itu suka belanja, kayaknya tuh. Ini pengalaman berarti semua ya. Semuanya wanita itu suka belanja. Kalau ada yang tidak suka belanja kayaknya jadi bukan, tidak perlu garis tangan itu untuk melihat dia suka belanja atau tidak. Tidak perlu garis tangan. Kita sudah yakinkan, insya Allah kalau wanita itu pasti mau dites ya silakan. Coba ajak jalan-jalan ke pasar, ke mall, pasti paling senang. Masya Allah. Memang tabiatnya seperti itu. Ya ada sambungannya tapi tidak usah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga tadi disuruh jalan. Ya bukan berarti mau dilihat cara jalannya, enggak. Mau dilihat cuma kakinya kalau memang mau dilihat. Bukan ya tidak pantas lah. Tolong suruh jalan dulu. Kalau mau seperti itu lihat dari jauh, jangan diberitahukan. Lihat dari jauh. Wallahu a'lam. Masih ada? Masya Allah. Ya. Mengenai apa tadi Ustaz masih nyambung mungkin dengan orang tua yang menolak. Iya. Umumnya orang tua menolak apabila anaknya mau dipoligami, Ustaz. Maksudnya? Misalnya dia punya anak perempuan. Iya. Sedangkan yang datang ini sudah punya istri, Ustaz. Iya. Rata-rata orang tua maksudnya kebanyakan. Iya. Kebanyakan orang tua itu tidak setuju. Iya. Apakah dengan kasus seperti ini, apakah ada cara lain, Ustaz? Iya. Iya. Jadi saya kira orang tuanya bukan menolak untuk dilihat putrinya. Kalau orang tuanya sudah paham, pasti dia tahu bahwa melihat kepada calon yang akan dipinang itu sesuatu yang disunnahkan. Tapi status laki-laki itu yang menjadikan orang tua itu pasti akan berpikir. Jadi bukan gara-gara menolak sunnah melihat ini.
Ya, dan ya masalah poligami bukan pembahasannya di sini sekarang. Ya. Ya. Nah, insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus. Ya, silakan nantikan. Ya. Ya, jadi tidak terkait secara khusus. Jadi bukan gara-gara, saya kira bukan gara-gara menolak untuk melihat, tapi mungkin karena ya namanya wajar seorang orang tua ya ketika anaknya ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, ya pasti punya pertimbangan. Tidak semudah ketika menerima seorang yang belum sama sekali memiliki pasangan. Ya, itu hal yang sangat manusiawi. Ya. Ada beberapa teman-teman asatidz itu mengatakan kalau begitu orang tua tidak setuju, berarti kita boleh memakai wali hakim. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya. Ini wali hakim ini tidak semudah seperti yang wali hakim. Wah, tidak boleh. Bahkan berpindah, ini saya kasih tahu dari sekarang. Berpindah dari wali yang dekat ke wali yang jauh itu tidak boleh selama masih ada wali yang lebih dekat. Itu hukum asalnya. Kok tiba-tiba langsung ke wali hakim? Dari mana itu? Ya, nah itu hukum asalnya. Dan ini fatal ya kalau ada yang memahami seperti itu. Ya, jadi tidak boleh. Ya, ini kita ingin menghalalkan sesuatu yang diharamkan asalnya, maka sesuai prosedur, ya, jangan cari celah dan memudah-mudahkan. Itu yang berbahaya, ya. Nah, oke. Ini terlalu belum masuk pembahasannya di situ. Iya, silakan. Masya Allah. Iya. Di masyarakat, laki-laki dan perempuan ini walaupun sudah mengenal, tapi orang tua ini kadang memandang lahiriannya, memandang statusnya mereka itu. Kebanyakan dipandang mungkin naik motornya merek apa, atau merek naik mobil atau Iya. kadang menjadi tolak ukur orang tua. Iya. Bagaimana motivasi sebagai orang tua menghadapi Iya. situasi? Iya. Ya. Oke. Jadi para jamaah sekalian, ya memang yang paling menentukan terutama bagi wanita itu adalah orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Islam itu sederhana sekali konsepnya. Bagi orang tua perempuan kan syaratnya cuma dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau sudah datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan dinahu wa khuluqah. Agama dan akhlak ini bagian daripada agama, tapi dikhususkan karena memang sangat penting. Ya. Sebenarnya dia bagian dari agama, tapi dikhususkan karena ada orang yang suka sholat sunnah bahkan, tapi akhlaknya jelek. Hafid, masya Allah agamanya bagus, tapi akhlaknya jelek. Jadi patokannya dua. Jadi kalau sudah datang seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, itu saja sebenarnya. Ini yang memotivasi ya, orang tua untuk segera menerima lamaran itu. Fazawwiju, segera terima, nikahkan laki-laki itu. Kalau engkau tidak melakukan itu akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di atas muka bumi ini. Ya, jadi sederhana agama dan akhlaknya. Tapi kalau ada laki-laki yang datang ke rumah kita, yang ditanya apa pertama? Kerja di mana kita? Bahkan ya seperti kata Bapak tadi, dilihat. Naik. Ya bagus kalau dia masih naik motor. Kalau naik apa? Ojek.
Atau mana kendaraannya? Jalan kaki Pak. Wah. Nah, jadi bukan itu ya, bukan itu. Insya Allah saya yakin dengan sangat yakin. Kalau laki-laki itu agamanya baik, akhlaknya baik, ya, insya Allah dia tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Ya. Kalau agama dan akhlaknya baik. Jadi yang penting itu bukan punya pekerjaan tetap. Yang penting itu tetap bekerja. Ya. Jadi jangan ditanya apa pekerjaan tanah. Ya. Bilang saja saya ini belum punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah saya tetap bekerja. Bilang begitu insya Allah. Ya. Ya. Jadi ini para jamaah sekalian. Jadi inilah yang memotivasi. Jadi sederhana konsep Islam. Ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.